إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Cukuplah jika ada sekelompok orang atau sebuah jamaah jika melewati jamaah yang lain, maka cukup salah seorang dari jamaah yang lewat tersebut, satu orang beri salam sudah cukup. Dan sebaliknya, demikian juga jamaah yang disalami, maka cukup satu orang bagi mereka untuk membalas salam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sanadnya lemah karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madani, dan dia adalah perawi yang dhaif. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nazar, ya, demikian juga Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan dhaiful hadis, hadisnya lemah. Kemudian juga Ad-Darqutni mengatakan laisa bil qawi, hadisnya orangnya tidaklah kuat. Oleh karenanya secara sanad hadis ini adalah lemah. Akan tapi Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan syawahid yang menguatkan hadis ini. Yang dimaksud dengan syawahid adalah hadis-hadis yang maknanya sama tetapi diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Dan syawahid tersebut seluruhnya sanadnya juga lemah. Oleh karenanya Syekh Albani mengatakan la'allal hadits bi hadhihi turuq yataqawwa fayasiru hasanan. Kata beliau, mungkin dengan banyaknya jalan-jalan yang lain daripada hadis ini, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Oleh karenanya hadis ini juga dihasilkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Intinya hadis ini wallahu a'lam bishawab, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara adab yang berkaitan dengan memberi salam, jika ada sekelompok jamaah yang melewati jamaah yang lain, maka cukup yang memberi salam satu, ini karena hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi ba'd saqata 'anil baqi. Kalau seorang sudah melakukannya, maka yang lain tidak perlu lagi wajib untuk mengucapkan salam. Demikian juga dalam hal menjawab salam. Jika ada seorang datang kemudian beri salam kepada jamaah, Assalamualaikum, maka jamaah tersebut tidak wajib seluruhnya untuk menjawab, tetapi satu pun sudah cukup. Akan tapi kata para ulama mengatakan, seandainya mereka menjawab seluruhnya, maka ini lebih baik, lebih afdal. Demikian juga seandainya mereka jamaah ini seluruhnya beri salam dengan suara rame-rame, Assalamualaikum, maka ini juga lebih afdal karena hadis afsyus salam. Rasulullah SAW mengatakan tebarkan salam. Di sini umum, ya, oleh karenanya siapa saja berhak untuk memberikan salam. Oleh karenanya jika jamaah rame-rame memberi salam atau jamaah rame-rame menjawab salam, maka ini lebih afdal. Akan tapi tidak wajib, yang wajib satu memberi salam, yang cukup satu memberi salam dan wajib satu menjawab. Ini di antara adab salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian ada adab yang lain yang mungkin perlu kita sampaikan juga. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini penting ya ikhwan dan akhwat. Kalau kita bertemu dengan seorang saudara kita, kemudian dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hendaknya kita menjawab dengan jawaban yang sempurna. Kita mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, maka kita bisa jawab Assalamualaikum minimal, atau kita tambah, kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi kita berusaha menjawab salam sebagaimana apa yang dia sampaikan atau lebih baik daripada apa yang dia sampaikan. Demikian juga dalam secara lafal, demikian juga dalam hal misalnya saudara kita datang memberi salam kepada kita dengan wajah tersenyum, dengan memandang kita, maka kita berusaha memandangnya dan kita juga berusaha senyum dengan dia. Karena sebagian orang mungkin karena ada keangkuhan dalam dirinya, jika ada yang beri salam kepada dia, maka dia jawab dengan tanpa senyum, atau dia menjawab tanpa melihat orang yang beri salam kepada dia. Maka ini adalah keangkuhan, ya ikhwan. Allah mengatakan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawablah dengan lebih baik atau yang sama. Kalau dia senyum, gimana kita senyum? Kalau dia senyumnya berseri, kita berseri-seri. Harusnya demikian. Ini adab yang diajarkan oleh Islam. Oleh karenanya seorang berusaha menebarkan salam, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan
masuk surga tidak akan beriman kecuali sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Maka jangan malas kita untuk beri salam ketemu saudara kita, kita beri salam, kita kirim salam kepada saudara kita. Berapa keindahan yang masuk dalam hati seorang tatkala dikatakan si fulan beri salam kepada engkau, kemudian kita mengatakan kirim salam balik kepada dia. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah. Maka jangan angkuh untuk memberi salam dan jangan angkuh juga untuk menjawab salam.